Senjata Rusia ini bisa lenyapkan Inggris dalam 20 menit. Serangan Rusia ke Ukraina memang membuat banyak pihak khawatir termasuk Inggris, apalagi negara itu terkenal memiliki sederet senjata militer yang canggih. Rusia dikabarkan memiliki sebuah senjata nuklir terbesar secara global, bahkan senjata itu kemungkinan mampu melecapkan pangkalan militer Inggris hanya dalam hitungan menit saja. Rusia diketahui memiliki gudang senjata nuklir dengan 6.257 armada. Dari jumlah itu termasuk 527 diantaranya merupakan rudal balistik antar benua, rudal balistik dari kapal selam dan pembom strategis. Sebagai informasi, ICBM bisa mencapai kecepatan tertinggi 4 mil per detik dalam waktu 10 menit setelah meluncur. Artinya senjata itu bisa meluncur dari Rusia ke Inggris dalam waktu 20 menit. Veteran tentara dan peneliti perang nuklir Christopher Whitman angkat bicara soal hal ini. Melansir Express, dia mengatakan jika Rusia meluncurkan serangan ke Inggris, maka tujuannya adalah 6 pangkalan angkatan udara kerajaan. Serangan itu akan menuju ke Flying Dells di Yorkshire, Alconbury dekat Huntingdon, serta Lakenheath dan Mildenhall yang keduanya berada di Suffolk. Sasaran serangan Rusia juga diperkirakan akan menuju ke pangkalan RAF di Crofton di Northamptonshire dan Barford Santa John di Oxfordshire. Selain itu juga ada kemungkinan lain, yaitu menuju angkatan laut kerajaan, yaitu HNMB Clyde di Skotlandia, HNMB Devonport di Plymouth, dan HNMB Portsmouth. Belum lama ini Rusia meluncurkan tes 2 rudal balistik militer. Ini diperintahkan Presiden Vladimir Putin saat ketegangan antara negara itu dengan pihak barat meningkat. Peluncuran itu disaksikan Putin lewat layar dan hadir pula Presiden Belarus Alexander Lukashenko. Rudal tersebut dilaporkan mencapai targetnya kala itu. Semua rudal mencapai target mereka, mengkonfirmasi tujuan kinerja mereka, kata Kremlin. Dalam uji coba terbaru, 1 ICBM ditembakkan ke arah barat laut Rusia, sementara lainnya dari kapal selam ke laut Barents dan mengenai sasaran ribuan kilometer jauhnya di semenanjung timur jauh Kamchatka. Peluncuran uji seperti itu tentu saja tidak mungkin dilakukan tanpa kepala negara. Anda tahu tentang koper hitam yang terkenal dan kancing merahnya, kata juru bicara Kremlin Dmitry Peskov. Ketegangan juga mulai memuncak saat Putin mengakui 2 daerah di Ukraina Timur sebagai wilayah merdeka. Keduanya adalah Republik Rakyat Donetsk dan Republik Rakyat Lugansk. Putin juga mengirimkan pasukan ke kedua wilayah itu. Ledakan terdengar di Kiev usai Ukraina klaim tenggelamkan kapal Rusia. Ledakan keras terdengar di Kiev dan pertempuran berkecamuk di timur. Ledakan dan pertempuran itu terjadi setelah Ukraina mengklaim sebagai pihak yang menenggelamkan kapal angkatan laut Rusia di Laut Hitam. Dilansir dari Reuters, pada hari Jumat 15 April, ledakan itu menjadi salah satu yang paling signifikan di ibu kota Ukraina sejak pasukan Rusia ditarik dari daerah itu awal bulan ini. Ukraina mengklaim telah menembak kapal penjelajah rudal Moskow dengan rudal anti kapal Neptunus. Kementerian Pertahanan Rusia menyatakan
mengatakan kapal era Soviet itu tenggelam pada Kamis 14 April saat ditarik ke pelabuhan menyusul kebakaran dan ledakan. Lebih dari 500 awak dievakuasi, namun Kemhan Rusia tidak mengakui adanya serangan terhadap kapal. Hilangnya kapal itu terjadi saat Angkatan Laut Rusia melanjutkan pemboman atas kota-kota Ukraina di Laut Hitam hampir 50 hari setelah menginvasi negara itu untuk membasmi apa yang disebutnya nasionalis sayap kanan. Presiden Ukraina Volodymyr Zelensky memberi penghormatan kepada para tentaranya, mereka yang menghentikan kemajuan konvoi peralatan militer Rusia yang tidak ada habisnya, mereka yang menunjukkan bahwa kapal Rusia dapat pergi sampai ke dasar. Tidak ada laporan kerusakan setelah ledakan keras yang dilaporkan di Kiev, Kherson di selatan, kota timur Kharkiv, dan kota Ivano-Frankivsk di barat. Angkatan bersenjata Ukraina mengatakan serangan Rusia di kota Popasna dan Rubisne, keduanya di utara kota pelabuhan Mariupol, telah berhasil dihalau dan sejumlah tank serta kendaraan lapis baja lainnya telah dihancurkan. Namun informasi itu tidak dapat diverifikasi secara independen oleh Reuters. Apapun penyebab tenggelamnya kapal Rusia itu merupakan kemunduran bagi Rusia dan dorongan besar bagi militer Ukraina. Angkatan Laut Rusia telah menembakkan rudal jelajah ke Ukraina dan kegiatan Laut Hitam sangat penting untuk mendukung operasi darat di selatan dan timur di mana Rusia berupaya merebut kendali penuh Mariupol. Amerika Serikat mengatakan tidak memiliki informasi yang cukup untuk menentukan apakah kapal Moskva terkena rudal. Tapi tentu saja dengan cara ini terungkap, ini merupakan pukulan besar bagi Rusia, kata penasihat keamanan nasional Jack Sullivan. Jika Putin digulingkan ternyata bahaya untuk Barat, penggantinya diyakini akan lebih buruk. Kemungkinan Presiden Rusia Vladimir Putin digulingkan ternyata bakal lebih berbahaya bagi Barat. Menurut pengamat politik Profesor Alexei Muraviv, pengganti Putin diyakini bakal lebih buruk dan menjadi ancaman untuk Barat. Sejak Rusia menyerang Ukraina pada 24 Februari lalu, spekulasi mengenai keadaan kesehatan pemimpin Rusia itu terus muncul. Apalagi muncul laporan bahwa Putin kerap ditemani oleh dokter kanker terkenal Rusia. Selain itu juga beredar kemungkinan kudeta terhadap Putin karena hasil perang di Ukraina yang tidak memberikan hasil positif. Apalagi Putin diketahui telah memecat dan memenjarakan sejumlah pembantunya yang tidak memberikan hasil memuaskan dalam penyerangan ke Ukraina. Profesor Alexei Muraviv yang merupakan profesor studi strategi dan keamanan nasional di Universitas Carleton Pratt Australia telah menganalisa apa yang terjadi jika Badan Rahasia Rusia mencoba menggulingkannya. Saya percaya ada banyak potensi untuk kudeta, tapi bukan karena alasan yang kita asumsi dan pahami, tuturnya kepada Ski Spot dikutip dari Daily Star. Jika kudeta dilakukan oleh katakanlah penegak hukum keamanan Rusia atau militer Rusia dalam hal ini, itu bukan karena mereka ingin menghentikan perang, itu karena mereka ingin memenangkan perang, kata Muraviv.